Ratu Tisha tiba-tiba beberkan kondisi PSSI setelah Erick Thohir jadi Menpora. Jadi harapan kami, Timnas Indonesia akan berjuang bulan depan. Saya berharap semua pejabat PSSI fokus ke persiapan Timnas Indonesia termasuk tim pelatih baru Patrick Kluivert. Jika dulu masih ada Shin Tae-yong, pasti beliau sudah sangat sibuk mempersiapkan hal teknis maupun non-teknis. Bikin kagum, simak selengkapnya penuturan dari Ratu Tisha, jangan ketinggalan secuil pun. Top Marco Top. Jay Itzes dari Italia beri kabar mengejutkan. Timnas Indonesia tiba-tiba bersaing ketat dengan raksasa Asia. Saya harap tim pelatih memberikan hal yang terbaik dan teman-teman Timnas Indonesia jaga fisik terbaik, jangan sampai cedera dan jaga kebugaran di level tertinggi. Seperti yang dulu pernah diajarkan mantan pelatih Shin Tae-yong. Apakah maksud Jay Itzes? Simak selengkapnya cuitannya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ratu Tisha tiba-tiba beberkan kondisi PSSI setelah Erick Thohir jadi Menpora. Jadi harapan kami, Timnas Indonesia akan berjuang bulan depan. Saya berharap semua pejabat PSSI fokus ke persiapan Timnas Indonesia termasuk tim pelatih baru Patrick Kluivert. Jika dulu masih ada Shin Tae-yong, pasti beliau sudah sangat sibuk mempersiapkan hal teknis maupun non-teknis. Bikin kagum, simak selengkapnya penuturan dari Ratu Tisha, jangan ketinggalan secuil pun. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ratu Tisha, sosok yang selama ini dikenal sebagai figur penting dan penuh dedikasi dalam perkembangan sepak bola nasional, baru-baru ini buka suara mengenai kondisi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI pasca Erick Thohir resmi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora. Pernyataan yang disampaikan Ratu Tisha tersebut langsung mengundang perhatian dan menimbulkan beragam respons dari masyarakat dan para pengamat sepak bola tanah air. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Ratu Tisha mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam terhadap sepak bola Indonesia, meskipun kini ia tidak lagi terlibat langsung dalam struktur PSSI. Saya masih berharap bisa mengurusi Timnas Indonesia, walaupun sekarang saya bukan bagian dari PSSI. Sepak bola sudah mendarah daging di hati saya, ungkap Ratu Tisha dengan nada penuh harap dan rasa bangga. Pernyataan ini menjadi sorotan karena menegaskan bahwa meski telah mundur dari jabatan resmi, rasa tanggung jawab dan perhatian Ratu Tisha terhadap kemajuan sepak bola Indonesia tetap menyala. Ia menilai sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan bagian dari identitas dan kebanggaan bangsa yang harus dijaga dan terus dikembangkan. Sejak Erick Thohir dilantik sebagai Menpora, publik menaruh harapan besar pada sosoknya untuk membawa perubahan positif di dunia olahraga, terutama sepak bola. Erick yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan juga tokoh olahraga memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan berbagai program pembinaan dan pengembangan olahraga secara lebih terarah dan profesional. Namun demikian, tugas besar sebagai Menpora tentu tak hanya sebatas mengurusi sepak bola saja, melainkan seluruh cabang olahraga di Indonesia. Melihat kondisi ini, Ratu Tisha pun menyampaikan harapannya agar Erick Thohir tidak melupakan keberlangsungan PSSI dan sepak bola Indonesia. Menjadi Menpora pastinya juga banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi saya mohon kepada Pak Erick Thohir agar bisa terus memperhatikan keberlangsungan PSSI, tuturnya dengan penuh keyakinan. Ia menyadari betul bahwa mengelola PSSI bukanlah perkara mudah. Organisasi ini memegang peranan penting dalam pembinaan pemain, pelatih, dan juga penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional yang kompetitif. Di tengah kompleksitas tersebut, Ratu Tisha percaya bahwa pengalaman dan komitmen Erick Thohir akan menjadi modal utama untuk membawa PSSI dan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik.
Selain itu, Ratu Tisha juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, PSSI, pelatih, pemain, hingga para supporter. Sinergi ini menjadi kunci agar sepak bola Indonesia tidak kehilangan arah dan momentum. Ia berharap semua elemen dapat bekerja sama membangun sistem yang solid dan berkelanjutan. Saya berharap semua pihak yang terlibat bisa bersinergi dengan baik. Jangan sampai sepak bola Indonesia kehilangan arah dan momentum yang sudah dibangun dengan susah payah selama ini, ujarnya. Profesionalisme dan transparansi menjadi dua hal yang sangat ditekankan oleh Ratu Tisha dalam membangun PSSI yang kuat dan dipercaya publik. Ia menilai selama ini isu-isu yang muncul terkait manajemen dan tata kelola sepak bola nasional bisa diminimalisir apabila kedua prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. Transparansi dan profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan PSSI. Dengan begitu, kepercayaan publik dan dunia luar akan semakin besar terhadap sepak bola Indonesia, tambahnya. Melihat potensi dan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola, Ratu Tisha pun menyampaikan bahwa olahraga ini memiliki pengaruh besar di Indonesia. Ia menilai sepak bola tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa dan inspirasi bagi generasi muda. Karena itulah, pengembangan sepak bola harus menjadi prioritas, tidak hanya dalam hal prestasi, tapi juga pembinaan karakter. Saya ingin sepak bola Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tapi juga mampu menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang dan berkarya, kata Ratu Tisha penuh semangat. Meskipun kini tak lagi menjabat di PSSI, Ratu Tisha menegaskan bahwa dirinya tetap ingin berkontribusi bagi kemajuan sepak bola tanah air. Ia bertekad menjaga dan terus mendukung sepak bola Indonesia dari posisi manapun ia berada. Di akhir pernyataannya, Ratu Tisha memberikan pesan khusus kepada Menpora Erick Thohir. Ia berharap agar Erick dapat tetap memberikan perhatian khusus pada sepak bola meskipun banyak tugas dan tanggung jawab besar yang harus diembannya. Mengingat sepak bola merupakan cabang olahraga dengan jumlah penggemar terbesar di Indonesia, perhatian dan dukungan dari pemerintah sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan dan kemajuan sepak bola nasional. Saya percaya Pak Erick bisa membawa perubahan yang positif. Kami semua berharap sepak bola Indonesia bisa bangkit dan berprestasi lebih baik lagi di masa depan, tutup Ratu Tisha dengan optimisme. Artikel di atas semuanya adalah hanya harapan kami agar timnas Indonesia bisa lebih baik dan lolos ke Piala Dunia. Top Marco Top. Jay Itzes dari Italia beri kabar mengejutkan. Timnas Indonesia tiba-tiba bersaing ketat dengan raksasa Asia. Saya harap tim pelatih memberikan hal yang terbaik dan teman-teman timnas Indonesia jaga fisik terbaik, jangan sampai cedera dan jaga kebugaran di level tertinggi. Seperti yang dulu pernah diajarkan mantan pelatih Shin Tae-yong. Apakah maksud Jay Itzes? Simak selengkapnya cuitannya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Sepak bola Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat di kancah internasional, khususnya di Eropa dan Asia. Jay Itzes, pemain sepak bola asal Italia yang mengikuti perkembangan timnas Indonesia, memberikan komentar yang cukup mengejutkan dan menarik perhatian banyak pihak. Menurutnya, prestasi dan kemajuan timnas Indonesia saat ini sudah mulai diperhitungkan. Bahkan secara tiba-tiba mampu bersaing dengan negara-negara Asia papan atas seperti Arab Saudi, Irak, Jepang, Korea Selatan, hingga Australia. Itzes mengaku terkesan melihat peningkatan signifikan yang ditunjukkan tim Merah Putih tidak hanya dari hasil pertandingan, tetapi juga dari semangat dan kekompakan yang mulai terlihat. Saya melihat ada sesuatu yang berbeda dari timnas Indonesia saat ini.
Mereka mulai menunjukkan karakter kuat dan mental bertanding yang lebih siap menghadapi tekanan, ujar Jay dalam sebuah wawancara eksklusif. Peningkatan tersebut menurut Jay tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kerja keras dan perubahan strategi yang diterapkan tim pelatih serta manajemen. Ia juga memberikan apresiasi pada program latihan yang kini lebih terstruktur dan disiplin, terutama dalam menjaga kebugaran dan kondisi fisik pemain agar tetap dalam performa terbaik. Dalam konteks persaingan sepak bola Asia, nama-nama seperti Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan Australia sudah lama menjadi langganan juara dan peserta Piala Dunia. Namun kini Indonesia mulai menunjukkan sinyal kuat bahwa mereka tidak lagi hanya menjadi penonton. Jay menilai kompetisi yang semakin ketat justru menjadi peluang besar bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kualitasnya di level yang lebih tinggi. Ini bukan hanya soal hasil di atas kertas, tetapi bagaimana Indonesia bisa mengimbangi bahkan mengungguli tim yang selama ini dianggap lebih unggul. Jika mereka mampu menjaga konsistensi dan terus berlatih dengan serius, saya yakin Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di Asia, tambahnya. Jay juga menyampaikan harapan besar agar tim pelatih dan seluruh pemain timnas Indonesia bisa terus menjaga kekompakan dan komunikasi yang baik di lapangan. Tidak kalah penting, dia menekankan agar seluruh pemain bisa menjaga kondisi fisik, menghindari cedera, dan selalu berada di puncak kebugaran. Saya paham betapa pentingnya kebugaran fisik di sepak bola modern. Tim ini harus bisa mencapai level tertinggi kebugaran dan menghindari cedera yang bisa menghancurkan momentum. Jika dulu, saat masih dilatih oleh mantan pelatih Shin Tae-yong, ada program disiplin yang ketat untuk menjaga kebugaran. Saya berharap hal itu bisa diteruskan atau bahkan ditingkatkan, ujarnya dengan penuh harap. Tidak dapat dipungkiri pelatih Shin Tae-yong pernah membawa perubahan besar terutama dalam hal disiplin dan program latihan yang fokus pada kebugaran fisik serta taktik. Menurut Jay, pendekatan semacam itu sangat penting untuk diterapkan secara konsisten agar pemain tidak hanya memiliki teknik yang bagus, tetapi juga stamina dan fisik yang prima saat menghadapi pertandingan penuh tekanan. Disiplin adalah fondasi utama dalam sebuah tim. Ketika pemain menjaga pola latihan, pola makan, dan istirahat dengan benar, hasilnya pasti akan terlihat di lapangan, tambahnya. Dengan komentar dan pengamatan dari Jay Itzes, tentu timnas Indonesia harus memanfaatkan momentum positif ini untuk terus maju. Tidak cukup mengandalkan bakat individu, tetapi juga harus memperkuat strategi tim, meningkatkan kualitas pelatihan, serta menjaga kondisi fisik agar tidak mudah cedera. Para pecinta sepak bola Indonesia tentu berharap timnas dapat mempertahankan tren positif ini dan melangkah lebih jauh ke ajang kompetisi dunia yang lebih bergengsi. Komentar dari Jay Itzes membuka mata banyak pihak bahwa timnas Indonesia kini sedang berada pada tahap perkembangan yang sangat menjanjikan. Dengan kerja keras, kedisiplinan, dan strategi yang matang, bukan tidak mungkin Indonesia bisa bersaing ketat dengan negara-negara raksasa sepak bola Asia. Ini adalah waktu yang tepat bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia untuk bersatu mendukung perjuangan merah putih mencapai puncak kejayaan. Mengejutkan, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tiba-tiba buka suara jelang ronde 4, waspadai drama tim Arab. Jangan terbawa irama mereka akan memancing emosi kalian. Saya harap tim pelatih bisa memperhatikan seksama lawannya agar bisa mencari celah untuk kemenangan. Simak penuturan lengkap STY jelang kualifikasi ronde 4 bikin kita bangga dan penasaran, jangan ketinggalan sedikit pun.
Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan pernyataan tajam dan penuh emosi dari mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Meski tak lagi menukangi skuad Garuda, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan komentar yang menyentuh sekaligus mengandung peringatan serius untuk pelatih baru Patrick Kluivert dan jajaran stafnya. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, Shin dengan gamblang menyampaikan keprihatinan sekaligus dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia yang akan menghadapi dua tim kuat asal Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Irak, di babak keempat mendatang. Pernyataan tersebut sontak menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial dan komunitas sepak bola nasional. Saya harap Patrick Kluivert dan tim pelatih bisa benar-benar memahami siapa lawan mereka. Arab Saudi dan Irak bukan hanya kuat secara teknis dan fisik, tapi mereka punya gaya bermain khas Timur Tengah. Mereka suka drama. Guling-guling di lapangan, memperlambat permainan, memancing emosi, dan melakukan segala cara untuk menang, ujar Shin dalam kutipan wawancaranya. Lebih dari sekadar analisis taktik, Shin Tae-yong menyampaikan pesan emosional yang menggugah semangat para pemain. Ia menekankan bahwa kesempatan untuk tampil di Piala Dunia sangat langka dan perjuangan kali ini bisa jadi peluang emas yang sulit terulang dalam waktu dekat. Ingat, kesempatan ini tidak datang dua kali. Mungkin ini satu-satunya peluang terbaik untuk tampil di Piala Dunia dalam waktu dekat. Jangan sia-siakan. Berjuanglah dengan sekuat tenaga dan pikiran kalian. Saya tetap mendukung kalian apapun hasilnya. Timnas Indonesia akan selalu ada di hati saya, tambahnya. Reaksi publik pun bermunculan. Banyak yang menilai bahwa pernyataan Shin bukan sekadar nostalgia, tetapi juga bentuk kepedulian tulus dari seorang pelatih yang pernah membentuk pondasi generasi emas timnas saat ini. Sejumlah pemain kunci dalam skuad Garuda adalah nama-nama yang dibesarkan oleh tangan dinginnya sejak tahun 2020. Tak heran jika komentar tersebut dianggap sebagai pesan seorang ayah kepada anak-anaknya sebelum mereka berangkat berperang. Kini sorotan tertuju pada Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu baru saja mengambil alih kursi kepelatihan dan langsung dihadapkan pada tantangan besar. Menghadapi tim sekelas Irak dan Arab Saudi yang dikenal memiliki kualitas teknik tinggi sekaligus kecerdikan dalam memainkan emosi lawan menjadi ujian berat bagi pengalaman dan pendekatan taktis Kluivert. Komentar Shin seolah menjadi peringatan yang sangat relevan. Dalam sejarah pertandingan melawan tim-tim Timur Tengah, timnas Indonesia seringkali kesulitan bukan hanya karena faktor teknik, tetapi juga karena terjebak dalam permainan mental lawan yang penuh provokasi dan pengurasan emosi. Beberapa supporter bahkan menyuarakan kekhawatiran yang sama di media sosial. Tagar seperti #waspadai tim-tim Arab dan #terima kasih Shin Tae-yong sempat menjadi tren, menandakan bahwa pesan sang mantan pelatih benar-benar menggema di hati publik. Kami sudah lihat sendiri bagaimana Irak mempermainkan tempo waktu di laga sebelumnya. Sekali lengah, kita bisa kalah bukan karena kualitas, tapi karena mereka tahu cara menang secara mental, tulis seorang netizen di platform X. Pernyataan Shin juga mengingatkan kita bahwa dalam sepak bola, strategi saja tidak cukup. Diperlukan pula kedewasaan, kendali diri, dan kesiapan mental yang matang untuk menghadapi laga-laga krusial seperti ini. Kluivert dan tim pelatihnya dituntut bukan hanya menyusun formasi dan taktik, tetapi juga menanamkan kesadaran kepada para pemain untuk tidak mudah terpancing dan tetap fokus selama 90 menit. Putaran keempat ini akan menjadi momen yang menentukan. Setelah melewati perjuangan panjang di fase sebelumnya, Indonesia berpeluang mencetak sejarah dengan lolos ke babak selanjutnya, bahkan membuka peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun jalan menuju panggung dunia tidak akan mudah.
Arab Saudi dan Irak adalah dua kekuatan besar di Asia dengan pengalaman yang jauh lebih banyak di level internasional. Tetapi jika ada sesuatu yang bisa menjadi pembeda, itu adalah semangat juang. Sebagaimana diingatkan oleh Shin Tae-yong, perjuangan kali ini bisa jadi adalah satu-satunya kesempatan besar yang dimiliki Indonesia dalam satu generasi. Jangan lupakan identitas kalian sebagai pejuang. Kalian bukan pemain biasa. Kalian sedang membawa harapan satu bangsa, pungkas Shin di akhir wawancaranya. Pernyataan tersebut menjadi cambuk semangat tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Kini seluruh mata tertuju pada Timnas Garuda. Apakah mereka mampu menjawab tantangan besar ini dengan kerja keras dan hati yang tak gentar? Apapun yang terjadi, satu hal sudah pasti, perjuangan mereka akan terus dikenang dan semangat untuk menembus Piala Dunia kini lebih menyala dari sebelumnya. Artikel di atas menjadi harapan kami agar Timnas Indonesia bisa lebih baik dan lolos ke Piala Dunia. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Kiper Arsenal gak ada apa-apanya. Legenda Man United justru puji kiper Manchester City. Seperti binatang raksasa bikin striker lawan panik. Kiper anyar Manchester City, Gianluigi Donnarumma, baru-baru ini mendapat pujian tinggi dari sosok yang mengejutkan Gary Neville, legenda besar Manchester United. Menariknya, sanjungan itu datang usai Donnarumma justru kebobolan gol pertamanya dalam laga kontra Arsenal yang berakhir imbang 1-1. Alih-alih menyalahkan, Neville justru memuji mentalitas dan gaya main Donnarumma. Ia menilai keputusan sang kiper untuk maju dari garis gawang menunjukkan keberanian luar biasa. Bahkan menurut Neville lebih baik membuat kesalahan karena berani daripada bermain pasif. Yang lebih menarik, Neville secara terbuka membandingkan Donnarumma dengan David Raya dari Arsenal. Ia menempatkan Donnarumma sejajar dengan Alisson Becker dan menyebut dirinya lebih menyukai kiper bertipe raksasa yang bisa mengintimidasi lawan. Donnarumma itu binatang. Kehadirannya membuat striker berpikir dua kali, tegas Neville. Pujian dari legenda rival abadi tentu menjadi perbincangan menarik. Apakah Anda setuju dengan pandangan Neville? Siapa kiper terbaik Premier League saat ini menurut Anda? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Bernardo Silva mencak-mencak. Kapten Manchester City kesal berat soal jadwal padat. Kapten Manchester City, Bernardo Silva, melontarkan kritik tajam terhadap penyusunan jadwal kompetisi sepak bola yang dinilainya tak manusiawi. Ia menyebut jadwal padat seperti yang dialami timnya tidak menghormati kondisi fisik pemain dan jelas merugikan. Kekecewaan Silva mencuat usai City hanya bermain imbang 1-1 melawan Arsenal di Emirates. City baru saja bertanding melawan Napoli di Liga Champions 66 jam sebelumnya, sementara Arsenal punya waktu pemulihan hampir 2 hari lebih lama. Kami tidak bisa menghadapi pertandingan sepenting ini dengan kondisi seperti itu. Ini tidak adil, tegas Silva. Menurutnya, hasil akhir bukan soal strategi semata, tapi cerminan ketimpangan waktu istirahat antar tim. Meski Pep Guardiola tak banyak melakukan rotasi, Silva yakin faktor kelelahan punya pengaruh besar. Mereka punya waktu 5 hari, kami hanya 2,5. Itu tidak cukup, tambahnya. Ia bahkan mengaku tidak dalam kondisi fisik terbaik saat bermain. Banyak orang tidak tahu betapa beratnya bermain di level tertinggi. Anda harus fit 100%, tutup Silva. Bagaimana menurut kalian? Wajar nggak sih Silva protes soal jadwal? Atau justru ini bagian dari risiko jadi pemain top? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.
compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. Tino Livramento bukan satu-satunya. Pep Guardiola ternyata sempat incar pemain kunci Newcastle lainnya. Bukan cuma Tino Livramento yang masuk radar Pep Guardiola di bursa transfer musim panas 2025. Manchester City ternyata juga sempat melirik Bruno Guimaraes, gelandang andalan Newcastle United. Namun, semua pendekatan langsung dimentahkan oleh pihak Newcastle yang tegas menolak melepas pemain kunci mereka. Livramento memang sedang naik daun. Performa konsisten bersama Newcastle membuatnya jadi incaran utama City untuk memperkuat lini belakang. Tapi di tengah diskusi mengenai Livramento, nama Bruno Guimaraes ikut mengemuka. City diketahui sudah lama mengagumi sang gelandang sejak kedatangannya dari Lyon. Namun menurut pakar transfer Graham Bailey, ketertarikan pada Bruno tak pernah berkembang karena Newcastle langsung menolak mentah-mentah. Tak ada negosiasi resmi dan City akhirnya mengalihkan target ke Tijani Reijnders dari AC Milan. Bruno sendiri kini jadi kapten Newcastle dan pemain favorit publik James Park. Kecintaan fans dan tekadnya bertahan membuat rumor ke Etihad selalu kandas. Menurut kamu, apakah keputusan Newcastle mempertahankan dua bintangnya ini sudah tepat? Atau seharusnya mereka bukan negosiasi? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Gol perdana Alexander Isak di Liverpool buka jalan untuk awal yang menjanjikan. Alexander Isak langsung mencuri perhatian di Anfield. Dalam laga debutnya bersama Liverpool, striker asal Swedia ini mencetak gol penting dalam kemenangan 2-1 atas Southampton di putaran ketiga Carabao Cup, Rabu (25/9) dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak detik pertama, Isak menunjukkan niatnya. Sepakannya nyaris membobol gawang Alex McCarthy. Tapi 40 menit berselang, ia akhirnya mencatat gol perdana berkat assist Federico Chiesa memanfaatkan blunder sang kiper. Gol ini seolah menjadi awal resmi kariernya sebagai predator baru The Reds. Hugo Ekitike menambah gol kemenangan di menit ke-86, namun ia harus meninggalkan lapangan setelah mendapat kartu merah akibat selebrasi berlebihan. Tetap saja, kontribusi dua rekrutan anyar ini menjawab keraguan soal bagaimana Arne Slot mengelola dua striker mahal. Slot juga merotasi penuh skuad termasuk debutan Georgi Mamardashvili dan bek muda Giovanni Leoni yang tampil solid sebelum cedera. Sementara itu, Mohamed Salah, Cody Gakpo, dan Florian Wirtz hanya menonton dari rumah. Menariknya, 6 dari 7 kemenangan Liverpool musim ini ditentukan lewat gol di 10 menit terakhir. Mental juara! Apakah Isak akan jadi mesin gol andalan The Reds musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better Arsenal terancam kehilangan Noni Madueke selama 2 bulan akibat cedera lutut. Kabar buruk datang untuk Arsenal. Winger anyar mereka, Noni Madueke, dipastikan absen sekitar 2 bulan akibat cedera lutut yang dialaminya saat laga imbang 1-1 melawan Manchester City pada Minggu (21/9) lalu. Pelatih Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa Madueke tidak dalam kondisi fit sejak awal pertandingan. Dia mengalami masalah sejak awal dan tidak cukup kuat untuk melanjutkan, ujar Arteta usai pertandingan. Madueke ditarik keluar di babak pertama dan digantikan oleh Bukayo Saka yang baru pulih dari cedera. Cedera ini menambah panjang daftar pemain Arsenal yang absen, termasuk Kai Havertz, Gabriel Jesus, dan Kapten Martin Odegaard. Madueke sendiri baru bergabung dari Chelsea pada musim panas dengan nilai transfer 48,5 juta dan sudah tampil dalam 6 laga, termasuk performa impresif saat menang 3-0 atas Nottingham Forest.
Kehilangan Madueke tentu menjadi pukulan bagi Arteta, meski kembalinya Saka memberi sedikit kelegaan. Arteta kini harus mencari alternatif seperti menggeser Martinelli ke kanan atau memberi menit bermain lebih untuk wonderkid 15 tahun, Max Dorman. Menurutmu, siapa yang paling pantas menggantikan Madueke sementara waktu? Apakah Max Dorman siap unjuk gigi lebih awal? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Insiden kocak warna laga Lincoln versus Chelsea di Carabao Cup. Fofana tumbang karena rekan sendiri. Chelsea berhasil melangkah ke babak berikutnya Carabao Cup 2025/26 setelah menang tipis atas Lincoln City. Namun, kemenangan ini sempat diwarnai momen tak terduga yang cukup mengundang tawa dan rasa khawatir. Wesley Fofana yang baru saja pulih dari cedera panjang, tumbang di menit awal karena rekan setimnya sendiri. Insiden terjadi saat Philip Jorgensen mencoba menepis bola di menit kedua. Bukannya mengamankan gawang, tangannya justru menghantam wajah Fofana hingga sang bek terkapar. Pertandingan pun sempat dihentikan beberapa menit. Beruntung Fofana bisa melanjutkan laga. Meski Chelsea sempat tertinggal lewat gol Rob Street, 2 gol cepat dari Teriku George dan Facundo Buonanotte memastikan kemenangan. Namun, lini belakang dan sektor kiper The Blues kembali jadi sorotan. Jorgensen yang ditebus 20,7 juta dari Villarreal belum tampil meyakinkan. Fans di media sosial bahkan menyindir Fofana baru fit, langsung dipukul Jorgensen. Sementara itu, Robert Sanchez juga terus menuai kritik, termasuk dari Jamie Carragher yang meragukan kans juara Chelsea jika terus mengandalkannya. Apakah Chelsea butuh kiper baru? Atau mereka hanya butuh waktu untuk menemukan kestabilan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.